Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali di Daring Bahasa Indonesia bersama Ibu Novianti. Hari ini kita masih membahas tentang teks diskusi. Materi hari ini kita berhubungan dengan menyajikan teks diskusi yang di dalamnya meliputi pengertian, pokok pikiran, struktur, dan juga unsur kebahasaan teks diskusi. Kalian perhatikan pemaparan yang akan Ibu berikan ya. Selamat mengikuti. Baiklah, anak cerdas, kita akan membahas tentang teks diskusi. Yang pertama, tentang pengertian. Yang kedua, tentang pokok pikiran. Kita bahas satu persatu. Apa sih pengertian teks diskusi? Kalian tentu pernah dengar apa itu teks diskusi. Teks diskusi adalah suatu teks yang digunakan untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan dari dua sudut pandang, bisa pro dan bisa kontra. Apa sih pro? Pro itu artinya pendapat yang menyetujui, sedangkan kontra artinya pendapat yang tidak menyetujui atau menolak. Gagasan atau pendapat dari semua sisi dievaluasi sebelum menentukan keputusan. Tes diskusi dapat menguji topik yang kontroversial, menggunakan argumen secara langsung terhadap topik, dan tentunya juga harus meyakinkan. Itu pengertian dari teks diskusi. Selanjutnya, kita akan berpindah ke pokok pikiran. Pokok pikiran bisa disebut juga ide pokok. Pokok pikiran atau ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Dengan kata lain, untuk dapat menemukan pokok pikiran, harus mengetahui letak kalimat utama terlebih dahulu. Ada 3 cara untuk menemukan pokok pikiran atau ide pokok melalui letak kalimat utama. Yang pertama, disebut dengan deduktif. Deduktif adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Pola pengembangannya adalah umum khusus. Sedangkan induktif adalah kebalikannya, yaitu kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Pola pengembangannya adalah khusus umum. Yang ketiga adalah campuran. Jadi kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Itu adalah macam-macam pokok pikiran yang dilihat dari kalimat utamanya. Cara menulis pokok pikiran. Ada 3 cara menulis pokok pikiran. Yang pertama yaitu dengan meringkas kalimat utama. Yaitu meringkas kalimat utama namun tidak mengubah makna kalimat. Contoh, bunga mawar itu indah. Jadi bisa diringkas menjadi mawar itu indah. Yang kedua, menulis pokok pikiran dengan menulis kalimat utama secara utuh. Artinya menulis seluruh kalimat utama karena tidak bisa diringkas. Ketika diringkas, dia akan mempengaruhi makna dari kalimatnya. Contoh, Ani juara kelas. Yang ketiga, menemukan inti paragraf. Nah, menemukan inti paragraf dilakukan biasanya dengan meringkas isi paragraf. Nah, soal ini, menemukan inti paragraf ini bisa kalian temui di penilaian harian ataupun ulangan-ulangan harian atau ulangan-ulangan umum ya. Biasanya ini soal selalu keluar, menemukan inti paragraf. Nah, itu adalah cara menulis pokok pikiran dengan dari menemukan kalimat utamanya ya. Selanjutnya, kita akan ke menyimpulkan isi. Menyimpulkan isi teks diskusi yaitu dengan menemukan persamaan dan perbedaan teks diskusi dengan teks eksposisi. Kita lihat bagannya ya. Persamaan dan perbedaan dari teks diskusi dan teks
eksposisi. Persamaan teks diskusi dan teks eksposisi merupakan dua jenis teks yang digunakan untuk memengaruhi atau meyakinkan orang lain. Jadi teks diskusi dan teks eksposisi dua jenis teks yang memengaruhi atau meyakinkan orang lain. Perbedaan dari teks eksposisi dan teks diskusi bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama dari sisi pendahuluan. Teks eksposisi berupa tesis mengenai suatu permasalahan. Nah, teks eksposisi ini membahas tentang mengenai suatu permasalahan. Sedangkan teks diskusi itu berpusat pada isu mengenai suatu permasalahan. Jadi teks diskusi itu fokusnya pada isu. Sedangkan isinya teks eksposisi berupa rangkaian argumen, bisa pro atau kontra. Salah satunya tergantung pada masalah yang dibahas. Jadi kalau teks eksposisi itu isinya bisa pro saja atau bisa kontra saja. Sedangkan teks diskusi berupa argumen yang terdiri atas argumen pro dan argumen kontra sesuai masalah yang dibahas. Jadi kalau teks diskusi itu ada dua, ada pro, ada kontranya. Sedangkan penutup, kalau teks eksposisi berupa penegasan ulang atau ditegaskan kembali sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Nah, jika teks diskusi yaitu berupa simpulan argumen dari kedua sisi dan mengevaluasi argumen yang paling efektif. Jadi di teks diskusi itu mengambil jalan tengah intinya. Kalau di teks eksposisi yaitu penegasan ulang, mengulang kembali permasalahan yang dibahas. Itu adalah persamaan dan perbedaan dari teks eksposisi dan teks diskusi. Sekarang kita bahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks diskusi. Struktur dari teks diskusi itu bisa dibagi menjadi 3. Struktur teks diskusi itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah isu. Isu merupakan permasalahan yang akan dibahas. Dalam isu disampaikan pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, dan sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Nah, ini adalah contoh isu. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau atau sebenarnya mudah. Nah, ini adalah contoh dari isu dalam teks diskusi. Dia membahas tentang peduli terhadap lingkungan. Ini contoh isunya. Struktur yang kedua adalah argumen. Argumen merupakan bagian isi yang memiliki masing-masing 2 atau 3 paragraf pendapat pro atau setuju dan kontra tidak setuju, disertai alasan serta contoh yang mendukung dalam penulisannya menggunakan bahasa persuasif. Jadi di dalam argumen itu ada argumen pro dan ada argumen kontra. Contoh argumen pro atau setuju. Pada setiap kesempatan, jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungannya masing-masing. Itu adalah contoh argumen pro, berarti yang setuju tentang peduli lingkungan. Contoh yang kedua adalah argumen kontra. Namun di pihak lain di banyak tempat, orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. Mereka tidak mau direpotkan dengan memilih sampah mereka dan lebih mudah membuang semuanya ke tempat sampah. Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi 10, 20, atau 30 tahun kemudian saat tempat tinggal mereka sudah penuh dengan sampah. Nah, itu adalah contoh argumen kontra yang tidak menyetujui tentang peduli lingkungan. Jadi ada argumen-argumen yang mendukungnya. Nah, tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa pro itu menyetujui, kontra tidak menyetujui. Struktur yang ketiga adalah simpulan. Simpulan berisi argumen dari kedua sisi. Simpulan ditulis berdasarkan evaluasi dan
rekomendasi argumen yang paling efektif. Contoh simpulan. Daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita di masa depan, di kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Itu adalah simpulan. Simpulan itu adalah jalan tengah antara pendapat pro dan pendapat kontra ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari struktur teks diskusi. Selanjutnya kita akan bahas yang terakhir tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks diskusi yaitu yang pertama, kata yang menunjukkan apa yang terjadi. Kalimat dalam teks diskusi biasanya berbicara tentang hal yang aktual. Kata-kata yang menunjukkan apa yang sedang terjadi antara lain adalah, merupakan, sedang, artinya, perlu, dan sebagainya. Contoh, pandemi COVID-19 merupakan masalah kesehatan bagi dunia. Yang kedua, kasus pornografi perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Ada kata merupakan, ada kata perlu, itu adalah kata yang menunjukkan apa yang terjadi. Terus, kata yang menunjukkan waktu kini. Kata-kata yang menunjukkan waktu pada saat ini atau sekarang, kata-kata yang digunakan antara lain kini, saat ini, sekarang, dan sebagainya. Contoh, kini vaksin COVID-19 telah mulai diuji coba. Yang kedua, saat ini telah muncul varian baru virus COVID-19. Nah, kata kini dan saat ini merupakan kata yang menunjukkan waktu kini. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan dari teks diskusi, yaitu menunjukkan apa yang terjadi, kata yang menunjukkan, dan kata yang kini. Yang ketiga adalah kata emotif. Kata emotif adalah kata yang mewakili pikiran dan perasaan seolah-olah merasakan apa yang disampaikan. Seperti percaya, yakin, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, ganas, unik, berharga, istimewa, dan sebagainya. Contoh, kita harus yakin pandemi COVID-19 akan cepat berakhir. Yang kedua, semua orang terkejut dengan varian baru COVID-19. Nah, kata emotif ini adalah yang mewakili pikiran dan perasaan. Jadi, kata-kata emosi, emotif, perasaan, pikiran. Contohnya ya tadi, percaya, yakin, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, ganas, unik, berharga, istimewa. Yang ketiga adalah bahasa evaluatif. Bahasa evaluatif digunakan untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya, berpikir sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan, diharapkan, lebih mudah, dan sebagainya. Contoh, daur ulang diharapkan menjadi solusi dalam pengolahan sampah. Yang kedua, daur ulang juga menguntungkan dari segi ekonomi. Nah, bahasa evaluatif itu untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung ya. Itu arti dari bahasa evaluatif, mengevaluasi. Contohnya yang tadi, diharapkan, berpikir, mengancam, sangat jelas, menguntungkan, diharapkan. Selanjutnya adalah kata modalitas. Modalitas merupakan kata-kata yang menyatakan kepastian atau kemungkinan. Contohnya, dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, hampir, nyaris, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, dan sebagainya. Contoh, pengolahan sampah yang benar dapat menyelamatkan lingkungan. Yang kedua, biopori seharusnya dapat menjadi solusi mengatasi banjir. Ada kata dapat, ada kata seharusnya. Itu adalah contoh dari selanjutnya. Selain dari kata modalitas, ada lagi yaitu konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, kalimat, menghubungkan antar kalimat dalam paragraf, atau konjungsi antar paragraf seperti dan, atau, tetapi, oleh, karena itu. Jadi konjungsi itu adalah kata hubung, menghubungkan kata, frasa, klausa,
maupun kalimat. Contohnya, daur ulang memiliki nilai ekonomis dan dapat menyelamatkan lingkungan. Yang kedua, sangat sulit membuat orang agar mau peduli dengan lingkungannya. Di situ ada kata dapat, di situ ada kata agar. Itu adalah contoh dari konjungsi. Nah, di sini ada macam-macam konjungsi, bisa dibaca ya. Ada konjungsi waktu, contohnya sesudah, setelah itu, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, pada saat, sewaktu, sementara, sambil, seraya, selagi, selama, sampai. Ada konjungsi syarat, jika, jikalau, kalau, asalkan, bila, manakala. Konjungsi pengandaian, andaikan, seandainya, umpama, sekiranya. Ada konjungsi tujuan, agar, supaya, biar. Ada konjungsi konsesif, contohnya biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun, kendatipun, sungguh pun. Ada punnya ya. Pemiripan, konjungsi pemiripan, contohnya seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, laksana, bak. Konjungsi penyebaban, sebab, karena, karenanya, karena itu, oleh sebab itu. Ada lagi konjungsi pengakibatan, sehingga, akibat, akibatnya. Ada lagi konjungsi penjelasan, bahwa. Ada lagi konjungsi cara, itu contohnya dengan. Konjungsi harapan, moga-moga, semoga, mudah-mudahan. Konjungsi pengecualian, kecuali. Konjungsi urutan, lalu, terus, kemudian. Nah, itu adalah jenis-jenis konjungsi menurut ada waktu, ada syarat, ada pengandaian, tujuan, konsesif, pemilihan, sebab akibat, penjelasan, cara, harapan, pengecualian, dan urutan. Ini kalian harus benar-benar paham ya, karena biasanya akan muncul soalnya. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya adalah kohesi. Kohesi merupakan perpautan bentuk dalam suatu wacana. Artinya, unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Contoh, ayah pergi ke pasar membeli ikan. Ibu naik motor menjenguk nenek. Yang kedua, ayah pergi ke pasar membeli ikan, ia naik motor kesayangannya pergi ke pasar. Nah, contoh yang pertama tidak menunjukkan adanya kohesi karena tidak adanya pertautan bentuk dalam kedua kalimat tersebut. Sebaliknya, dalam contoh kedua terlihat pertautan bentuk. Dalam contoh 2, kalimat pertama tentang ayah yang pergi kemana dengan tujuan apa, lalu yang kedua tentang kendaraan yang digunakan untuk pergi ke tempat itu. Nah, itu adalah contoh dari kalimat kohesi. Jadi, ada perpautan bentuk dalam suatu wacana. Itu disebut dengan kohesi. Jadi, ada unsur-unsur wacana, ada kata atau kalimat. Jadi, ada keterkaitan secara paduh atau utuh. Nah, contoh dari kohesi itu ada di contoh nomor 2. Ya, jadi contoh nomor 2 itu ada perpaduan atau keterkaitan dari kalimat pertama dan kalimat kedua. Koherensi. Koherensi merupakan kepaduan makna dalam suatu wacana. Artinya, unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan makna selain keterkaitan bentuk. Contoh, Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000. Dalam contoh tersebut, selain terlihat perpautan bentuknya atau kohesi, juga terlihat kepaduan maknanya atau koherensi.
Kalimat pertama mengenai Pak Ali pergi kemana dengan apa. Kalimat kedua tentang tujuan Pak Ali pergi. Kalimat ketiga dan berikutnya bercerita tentang sepatu yang akan dibeli serta hubungan harga sepatu dengan kenaikan pajak impor. Nah, jadi koherensi ini adalah kepaduan makna dalam kalimat. Jadi ada kepaduannya, ada saling perpautan ya atau keterkaitan bentuknya dalam satu kalimat tersebut. Nah, yang terakhir adalah menyusun teks diskusi. Setelah kalian paham tentang pengertian, struktur, dan unsurnya, kalian akan mencoba menyusun teks diskusi. Nah, cara menyusun teks diskusi itu yang pertama, gunakan judul dengan bahasa yang menarik. Nah, ini sangat penting. Karena ketika orang membaca teks atau kita sedang berdiskusi, judul atau isu yang diangkat itu harus yang up to date atau pakai bahasa yang menarik sehingga orang mau mendengar atau melihat atau membaca teks diskusinya. Yang kedua, mulai pendahuluan dengan pertanyaan retoris. Ya, artinya jadi pertanyaan itu harus mengandung retorika atau harus mengandung unsur yang bisa membuat orang lain penasaran. Yang ketiga adalah mulai pendahuluan dengan bahasa yang emotif. Artinya jadi bahasanya itu harus bisa atau membuat orang lain penasaran ingin mendengarnya. Ya, atau ingin membacanya. Jadi harus mulai pendahuluan dengan bahasa emotif. Yang keempat, menggunakan kata ganti personal. Ya. Jadi menggunakan kata ganti personal ini artinya menggunakan kata ganti yang menjurus kepada diri kita. Ya. Selanjutnya, nah itu adalah tentang menyusun teks diskusi ya. Jadi gunakan judul yang menarik, pendahuluan yang dimulai dengan pertanyaan retoris, menggunakan bahasa emotif, menggunakan kata ganti personal, terus mulai pendahuluan dengan topik yang jelas. Jadi sebelum menyusun teks diskusi itu memulai pendahuluan dengan topik yang jelas. Ketika topiknya tidak jelas, maka teks diskusinya akan sangat membosankan atau tidak menyenangkan. Jadi mulai pendahuluannya dengan topik yang jelas. Ya, isu yang diangkat pun harus yang up to date, aktual. Ya, jadi lebih menarik. Nah, sekian pembahasan tentang menyajikan teks diskusi. Mudah-mudahan kalian paham dan kita bisa bertemu kembali di daring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya, tetap semangat.